Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan Tuhan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, hari ini kita belajar untuk murka Tuhan. Yang pertama, beberapa episode sebelum ini kita belajar untuk bagaimana ketika kita jatuh dalam kesalahan, lalu langkah-langkah apa yang dilakukan Tuhan. Kita belajar dari Daud, belajar dari Abram, ya, belajar lagi dari Raja Ahab, kita belajar dari Lot, kita belajar dari Adam, dari Hawa, sampai kepada Kain dan Habel. Sampai pada titik ada Salomo. Kita belajar dari contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kita akan belajar langkah selanjutnya ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allah yang lain, yaitu Dewa Baal dan Asitoret yang menguasai setiap orang sama dengan bangsa Israel saat itu, di mana ada wanita atau ada dominasi orang lain dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan dijajah, kita akan dijadikan seperti budak yang membuat kita diperbudak oleh kekuatan yang di luar kita, yaitu spirit, roh-roh duniawi, di mana kita akan dibawa kepada kelemahan, kepada perilaku manusia lama kita, termasuk keturunan-keturunan kita. Apabila nenek moyang kita, kakek, eyang, ya, orang tua melakukan kesalahan A, kita akan melakukan kesalahan A. Ketika orang tua, kakek, nenek moyang melakukan kesalahan B, kita melakukan kesalahan B. Ketika kita melakukan kesalahan yang sama, anak cucu kita juga akan mengalami kesalahan yang sama. Sehingga ketika keluarga itu punya istri dua, lalu ada perselingkuhan, ada perzinahan, ada kejahatan,
ada perampokan apalagi penyembah berhala, roh itu akan mencengkeram mereka. Lalu perjalanan bagaimana menjadi orang Kristen menerima Yesus, tidak meniadakan itu. Apalagi ketika kita melayani Tuhan juga tidak meniadakan itu. Karena iblis sama dengan ketika Yesus dicobai, iblis gagal, iblis undur, dan ditulis oleh Alkitab bahwa iblis menunggu kesempatan untuk melakukan penyerangan kembali. Iblis akan menunggu kita dengan terstruktur rapi, dengan dokumen apa yang pernah dilakukan nenek moyang kita sampai dalam diri kita. Sehingga keluarga yang terpecah belah itu akan tetap terpecah belah. Perilaku yang jahat, perilaku yang aneh, kejahatan seks, kejahatan kehidupan itu akan turun-temurun, bahkan bisa lebih jahat. Namun ada satu hal, langkah yang harus kita lakukan seperti Daud. Sedikit mengulang saudaraku, Daud itu ketika dikoreksi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan, ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan, Daud langsung mengakuinya. Lalu Nabi Nathan mengucapkan hukuman Tuhan, Daud mau menerimanya. Ketika kita dalam kesalahan, tiba-tiba Tuhan datang mengoreksi kita, entah melalui gereja, entah melalui hamba Tuhan, melalui sarana apapun, kita mengakui dosa kita. Lalu Daud mengambil Nabi Nathan masuk dalam kehidupan dia. Daud menerima, tidak hard feeling ketika ditegur atau mendapat koreksi dari hamba Tuhan atau pelayanan komunitas atau gereja, siapapun yang Tuhan utus. Bahkan Daud membawa utusan Tuhan itu dalam kehidupannya, yang membuat Daud terselamatkan walaupun Daud menerima hukuman. Setelah itu anak Daud yang namanya Salomo itu pun akhirnya mengenal Tuhan karena Daud menerima hamba Tuhan, menerima utusan Tuhan, tidak hard feeling, tidak lari dari pelayanan, tidak keluar dari gereja, tidak mencaci maki, tidak mencela, tidak menjatuhkan pelayanan. Daud bahkan menerima, merendahkan diri, hukuman Tuhan, teguran Tuhan. Akhirnya Salomo dibuat lebih besar daripada Daud. Bahkan Tuhan melindungi Salomo, tidak ada peperangan yang dapat dialami oleh Salomo, Tuhan pagari. Saudara boleh baca kisah Salomo, tetapi Salomo melakukan kesalahan yang sama, kesukaan yang sama, turun dari bapaknya. Salomo menikahi banyak wanita, tapi akhirnya Salomo tercebur di dalam penyembahan berhala, yaitu membangun rumah-rumah berhala. Sehingga Allah murka. Tetapi Salomo sadar, bertobat dan kembali. Sehingga kitab Pengkhotbah mencatat, saudaraku, Salomo menyatakan bahwa segala hikmat, segala kekayaan, segala sesuatu di bawah bumi ini sia-sia seperti menjaring angin. Tetapi takut akan Tuhan adalah permulaan daripada kehidupan. Salomo akhirnya menyatakan itu menggambarkan Salomo bertobat kembali kepada Tuhan. Tetapi kerajaan Salomo dipecah jadi dua sama Tuhan, Israel Utara dan Israel Selatan. Itulah bagaimana Tuhan menangani perkara kesalahan kita. Tetapi kita masuk lebih dalam di dalam murka Allah. Yuk kita tengok dulu firman Tuhan. Silahkan ditayangkan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ayat selanjutnya. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ada 3 perkara saudaraku, di mana dituliskan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok. Tolong saudaraku perhatikan ini. Apapun yang saudara lakukan, saudara akan seperti keadaan orang yang dirampok. Apapun yang saudara bangun, tiba-tiba diambil dengan paksa oleh orang lain. Apapun yang saudara kerjakan, tiba-tiba hilang, entah karena apa, entah keadaan gimana. Semua itu bercirikan diambil dengan paksa. Bahkan ketika saudara melawan, saudara akan disakiti. Itulah murka Allah. Satu ciri kita harus belajar ketika tiba-tiba bisnis kita seperti dirampok, entah melalui apapun, ditipu atau apapun. Ingat,
saudara sudah menyembah Baal dan Asitoret, saudara harus belajar bahwa saudara sudah meninggalkan Tuhan. Ada cerita yang lalu bahwa Daud tidak melakukan tugas panggilan yang Tuhan tetapkan buat dia sebagai raja, karena Tuhan yang mengangkat Daud. Sehingga ketika saudara diangkat Tuhan menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi ternama, menjadi berhasil, kaya raya, dihormati oleh karena janji Tuhan, oleh karena Tuhan ucapkan, oleh karena Tuhan yang mengeluarkan statement itu, oleh karena Tuhan yang menjanjikannya. Saudara harus ingat, ketika saudara pada suatu kali saudara merasa dirampok, kalau saudara melawan, saudara disakiti. Nanti yang ketiga, memang Tuhan buat saudara tidak berdaya. Jadi saudara pasti kalah, pasti dikalahkan. Apapun yang terjadi, mungkin anak, ya, mungkin harta, mungkin pekerjaan, mungkin juga pelayanan, mungkin juga pasangan, tiba-tiba ditidurin orang lain, pasangan yang saudara cintai. Berarti saudara meninggalkan Tuhan, murka Allah ada pada saudara. Mungkin pekerjaan, berarti hasil dari pekerjaan itu saudara tidak peruntukan buat Tuhan, sesuai ketetapan Tuhan, membuat pekerjaan saudara dirampok orang lain. Tuhan sudah murka karena saudara sudah meninggalkan Tuhan. Saudara tidak taat sepenuhnya dengan namanya aturan-aturan Tuhan. Mungkin rumah tangga saudara, mungkin anak saudara, itu pasti ada penyebabnya. Ketika saudara diangkat Tuhan, saudara mendapat tugas yang dari Tuhan, saudara tidak lakukan kewajiban, maka saudara menerima akibat dirampok. Kalau saudara memelihara anak orang lain, anak saudara akan dirampok sama orang lain ketika saudara tidak melaksanakan tugas dan sebagainya. Gandum secupak harga sedinar, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi ketika kita dirampok hal satu, berarti kita salah di hal satu itu. Kita harus pelajari salahnya di mana. Kalau soal uang, berarti pengelolaan keuangan kita sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak sesuai dengan kewajiban yang Tuhan inginkan. Kehilangan pekerjaan, berarti ada pekerjaan Tuhan yang saudara tinggalkan. Itu saudara kan dirampok namanya. Kehilangan pasangan, berarti saudara tidak melakukan tugas sebagai seseorang yang memiliki pasangan atau menamaikan pasangan dan sebagainya. Itu case by case kita bisa urus itu saudaraku. Lalu yang kedua, tolong ditayangkan firman-Nya. Dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Saudara perhatikan ini, saudara menjual itu artinya saudara itu dijual kepada musuh sekeliling saudara. Saudara itu tiba-tiba menyerahkan diri kepada setiap orang atau orang-orang demi orang-orang. Saudara dijual kalau Alkitab kita bisa rujukan, kita sandingkan dengan budak. Tiba-tiba saudara dikuasai oleh orang lain, padahal saudara nggak mau. Tiba-tiba saudara dikendalikan orang lain. Orang lain menjadi dominan kehidupan saudara, bisnis saudara, pasangan saudara menjadi dominan, anak saudara, pekerjaan saudara, semua itu merampas kebebasan saudara, merampas namanya kehormatan saudara. Apapun di mana saudara dijadikan budak atau didominasi orang lain, itu Tuhan sedang murka terhadap saudara karena saudara sudah meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah yang lain, yaitu dewa Baal dan dewa Asitoret. Yang paling kuat pernyataan itu adalah kisah Raja Ahab dan Isabel. Penyebabnya bisa saudara menganiaya hamba Tuhan,
Isabel sama Raja Ahab menganiaya Elia. Raja Ahab tidak percaya dengan Elia karena Elia menyampaikan hal-hal yang buruk, yaitu pernyataan Tuhan yang kurang baik buat Raja Ahab. Raja Ahab tidak mau terima, Raja Ahab tidak mau terima koreksi, lalu marah, sehingga Raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi yang lain. Banyak orang gemar punya hal seperti Raja Ahab, mengumpulkan hamba-hamba Tuhan bernubuat, mengumpulkan banyak pengajaran, akhirnya dia kehilangan arah mana yang Tuhan inginkan. Karena Elia protes kepada Tuhan, ketika lari, Isabel menyatakan akan membunuh Elia, bahwa semua nabi sudah dibunuh. Tuhan bicara tidak, masih ada sekian ribu hamba-hambaku yang tidak mencium mulut Baal. Elia tidak sendiri, sedikit menyimpang jadi hamba Tuhan. Jangan merasa punya kemampuan sendiri, punya keunikan sendiri, punya kehebatan sendiri, punya keanehan sendiri, sehingga yang aneh-aneh akhirnya jatuh, saudaraku. Elia merasa hebat sendiri karena memang Tuhan kerjakan segala sesuatu yang di luar kebiasaan. Ada hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa, akhirnya jatuh. Itulah Elia, karena merasa dia hebat sendiri karena keanehan yang Tuhan kerjakan. Elisa tidak jatuh, Elia jatuh. Lari dari panggilan, lari dari Isabel, sehingga harus Allah bangkitkan dia kembali, memasuki pelayanan yang baru. Saudara bisa baca kisah Elia. Tetapi Raja Ahab menolak Elia, enggak mau dikoreksi. Orang-orang yang tidak mau terima koreksi dari Tuhan melalui gerejanya, melalui komunitasnya, melalui pelayan Tuhan, melalui orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengkoreksi termasuk keadaan. Orang itu adalah Raja Ahab, di mana orang itu akan menganiaya setiap orang yang dipakai Tuhan. Itu terjadi mirip dengan Kain dan Habel. Dan Raja Ahab itu menjatuhkan, mengata-ngatai Elia. Orang seperti ini banyak mengata-ngatai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengkoreksi dia. Jadi ketika saudara dirampasi kehormatan saudara, saudara sudah didominasi orang lain, sudah dijadikan budak, yang membuat saudara tidak sanggup berbuat apa-apa. Itulah Raja Ahab. Raja Ahab berperang itu kerjasama dengan Yosafat. Lalu dia panggil nabi-nabinya dipimpin oleh Zedekia. Zedekia pemimpin nabi-nabinya Raja Ahab. Tetapi dipanggillah Mikal, di mana nabi Tuhan, tunjuk Tuhan. Mereka berdua itu sama-sama bernubuat. Zedekia bernubuat kemenangan untuk Raja Ahab, tetapi Nabi Mikal itu bernubuat selain kemenangan Raja Ahab, juga bernubuat untuk kehancuran Zedekia, termasuk kehancuran kerajaan yang dipimpin Raja Ahab. Sehingga banyak orang salah ketika menerima firman yang enak-enak aja, menerima pengajaran yang enak-enak aja. Semua yang enak-enak. Orang itu punya karakter Raja Ahab. Orang itu punya karakter Kain yang gak bisa menerima orang lain lebih dari dia. Orang itu sok maunya dominan, ngatur gereja, padahal bukan pemimpin gereja. Gara-gara dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya sesuatu, dia merendahkan hamba Tuhan. Itu Ahab. Matinya tragis orang itu nanti. Demikian juga anak cucunya. Itu saudara bisa pelajari di kitab, namanya kitab Raja-Raja, termasuk kitab Tawari. Tuhan itu adil. Setiap orang menanggung daripada perbuatannya sendiri. Sehingga apabila saudara berbuat A, saudara akan tuai A. Kita belajar dari Nabi Ahab yang menolak didikan Tuhan, menolak koreksi dari hamba Tuhan, menolak setiap perkataan yang tidak enak.
Kalau Daud menerima Nabi Nathan, menerima koreksi, mengakui dosanya, bahkan dia ambil Nabi Nathan masuk dalam kehidupan dia, yang akhirnya menyelamatkan dia, juga anaknya. Bahkan anaknya dipakai lebih lagi, dipagari Tuhan. Tuhan ketemu dengan anaknya, karena anaknya mengenal Tuhan melalui pengajaran Nabi Nathan, hamba Tuhan yang mengkoreksi Daud, yang membicarakan hukuman untuk Daud. Kerendahan hati Daud itu membuat terselamatkan Daud dan keturunannya, bahkan dibuat lebih hebat. Raja Ahab yang menolak pengajaran didikan Tuhan melalui firman yang keras, koreksi Tuhan, teguran Tuhan, akhirnya mengambil langkah. Dia memiliki nabi-nabi dipimpin Zedekia. Akhirnya Zedekia juga mati terbunuh. Kita nyimpang dikit, namanya Nabi Zedekia, dipelihara orang kaya. Orang melayani Tuhan tunduk dengan orang kaya, akhirnya mati terbunuh seperti Zedekia. Pelayanannya akan terbunuh oleh karena musuh daripada orang kaya itu. Dan kerajaan orang kaya itu terkocar-kacir, saudaraku. Kita belajar Alkitab untuk mengaplikasikan dalam kehidupan, bukan untuk menyenangkan kita, bukan untuk ambil yang suka-sukanya kita. Alkitab selalu seperti dua sisi mata uang, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada kebaikan, ada keburukan, ada kejahatan, ada kebenaran. Sehingga kita diberikan hak untuk memilih, untuk melakukannya. Tetapi terang itu selalu datang, terang itu selalu memberikan untuk kita lakukan. Terang itu selalu menyediakan untuk kita ambil, lalu kita kerjakan. Ketika hati saudara menolak, sesungguhnya saudara sudah hidup di dalam gelap. Seperti Raja Ahab. Ketika saudara hidup di dalam gelap, saudara memiliki hati seperti Daud, bertobat, mengakui dosa. Bahkan firman Tuhan, gereja, komunitas hamba Tuhan dibawa masuk dalam kehidupan, pengajaran-pengajarannya, saudara akan terselamatkan, keluarga saudara terselamatkan, hak milik saudara diselamatkan oleh Tuhan, dan saudara tidak jadi budak, tidak ada yang bisa mendominasi saudara. Daud tidak didominasi siapapun setelah itu. Walaupun Daud sakit, Salomo tidak ada yang mendominasi dia, bahkan Salomo menerima hadiah dari Ratu Sheba. Salomo punya angkatan perang jauh lebih kuat dari Daud, punya 1000 kereta besi. Kalau saat ini zaman ini punya pesawat siluman yang tidak bisa terdeteksi radar, itu 1000 pesawat. Amerika nggak punya sebanyak itu. Yang membawa pesawat itu bom nuklir itu sampai ujung dunia ke ujung dunia. Nggak bisa dilawan lagi. Salomo tidak ada bangsa-bangsa bisa melawan dia karena punya 1000 kereta besi. Tetapi dosa Daud turun tetap. Salomo tetap memelihara orang rodi, orang yang dijadikan budak. Kelemahan saudara turun ke anak. Itulah setiap kesalahan yang kita bawa. Kita harus jujur dengan Alkitab. Kita jangan tutupi diri dengan Alkitab, kita singkirkan hal-hal yang tidak baik untuk masa depan kita. Berarti kita tidak berani menghadapi masa depan kita sendiri. Tetapi apabila kita terima kebenaran Alkitab yang tidak baik menurut kita, menjadikan kita baik. Selalu Alkitab menceritakan yang tidak baik, tetapi di balik ketidakbaikan itu, ketika kita mengakui dosa kita, lalu kita berjalan kembali bersama Allah, kita mau dituntun, kita mau dibimbing, kita merendahkan diri, menerima kebenaran, dan bersedia melakukan di bawah bimbingan Roh Kudus, pasti Tuhan bawa kebaikan, Tuhan pasti bawa kemenangan, Tuhan bawa keindahan, padahal asalnya kita itu buruk. Teka-teki Simson akan berlaku. Dari bangkai keluarlah madu. Simson punya salah, semrawut hidupnya. Tapi ketika Simson berseru sama Tuhan, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan kembali.
Bisa kok kebetulan rambutnya udah panjang. Tapi Simson buta. Simson tidak tahu berapa banyak orang. Tetapi saudara harus ingat, Simson mengalahkan raja-raja Filistin itu tercatat belum pernah ada dan tidak pernah ada di dunia. Seperti yang Simson lakukan. Semua raja-raja Filistin mati. Ditulis di Alkitab. Ratusan raja-raja Filistin mati. Sebuah negara besar yang punya raja-raja demikian banyak dibinasakan Allah melalui pelayanan Simson yang bertobat dari kesalahan hidup. Sehingga Simson cuma diberikan Tuhan kekuatan, diberi kesempatan merobohkan tiang yang menopang bangunan. Enggak masuk akal. Ratusan raja Filistin harus ditaklukkan, dibunuh dengan ratusan ribu prajurit. Tidak, cuma satu orang berdosa, tapi yang bertobat. Apapun masalah saudara hari ini, Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kemuliaan. Tetapi permasalahannya, apakah saudara mau bertobat dan merendahkan diri, menerima koreksi dari Tuhan, menerima penyertaan Tuhan, menerima keputusan Tuhan, yaitu menerima apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, termasuk orang-orang yang diutus di dalam kehidupan saudara, orang-orang yang dipakai membentuk pribadi saudara, mengkoreksi saudara, khususnya ini hari ini kita bicarakan. Tetapi Tuhan akan memberikan kesempatan saudara untuk melakukan segala sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, yang tidak mungkin dilakukan dengan keberadaan saudara, kemampuan saudara, kekuatan saudara. Saudara akan menjadi Simson, di mana saudara mengalahkan, meruntuhkan, menghancurkan sebuah kekuatan besar yang dibutuhkan kekuatan lebih besar untuk mengalahkannya. Saudara kalahkan sendiri tanpa memiliki apa-apa, tetapi punya kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan menuntut saudara, di mana yang saudara kerjakan, tembok itu saudara dorong, runtuh, ratusan raja Filistin mati saat itu juga. Kerajaan Filistin dilumpuhkan oleh satu orang berdosa yang bertobat dan mau dituntun Tuhan. Amin saudaraku, beri kemuliaan buat Tuhan. Itulah salah satu murka Allah, di mana saudara akan dirampasi, saudara akan dirampok, saudara akan direndahkan. Tetapi hari ini kita belajar dari Daud dan Simson, khususnya untuk Simson, di mana berlawanan dengan Ahab, di mana Simson datang kepada Allah, berseru kepada Allah, sehingga Allah kok ya kebetulan pas kekuatan Simson pulih. Kenapa kok bisa? Pas kok ya zamannya, oh kok pas ada kebutuhan, semuanya serba kayak kebetulan. Tidak kebetulan, tiba-tiba saudara pulih, tiba-tiba saudara bisa mengalahkan semua musuh saudara. Dulu di antara kelompok saudara paling miskin, dulu di antara kelompok saudara paling rendah. Memang saudara tidak punya apa-apa, sekolah juga enggak, lahir dari keluarga miskin, kerja pun kerja rendahan. Tapi pada saat kelak, ketika saudara datang sama Tuhan, yang kita bicarakan Simson, ketika saudara mengalami kesalahan, hidup dalam hukuman Tuhan juga, saudara berbalik. Saudara cari sama Tuhan, menangis seperti ditulis di pasal 2 ini. Bagaimana Tuhan tidak tahan melihat, mendengar rintihan bangsa Israel. Simson juga sama, beri aku kesempatan untuk menghancurkan bangsa ini, yaitu musuhmu Allah. Orang-orang yang banyak berbuat jahat, saudara akan kalahkan. Padahal saudara nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tiba-tiba Tuhan buka jalan, boom, saudara menjadi yang terutama. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.